أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Konten ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka rahimahullah. Terdapat beberapa kabar dari hadits sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan tuntunan agar banyak beristighfar, meminta ampun dalam sehari semalam. Di antaranya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadits lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari." Hadis rawi Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin surga baginya, beristighfar pada Allah 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita selaku manusia biasa? Para ulama menjelaskan tentang istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup banyak. Di antaranya untuk menampakkan ubudiyah beliau kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Makna lainnya yang dijelaskan para ulama, supaya umatnya meniru dan mengikutinya dalam taubat dan istighfar tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits sahih bahwa beliau mengumpulkan manusia lalu bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari." Hadis sahih yang dirawikan Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Sedangkan Al-Hafiz Ibnul Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, boleh jadi istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan taubatnya karena hendak memberikan uswah, contoh, suri tauladan kepada umatnya, agar kesibukan duniawi tidak melalaikan kita untuk tetap zikrullah dan tadaruh, serta bermuraqabah kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa-apa yang terbaik untuk dilakukan umatnya dalam menggapai ridho Allah Ta'ala. Adapun beliau, sebagaimana yang sudah maklum dan disepakati, Allah Ta'ala telah mengampuni semua dosa-dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lampau dan yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Quran Surah Al-Fat ayat 2.
Hanya saja janji ampunan semua dosa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lalu dan akan datang tersebut bukan berarti menghalangi beliau untuk menjalankan berbagai ibadah yang bermanfaat bagi dirinya sebagai sebab diperolehnya ampunan yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena sesungguhnya Allah, apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia juga menetapkan sebab-sebab yang menghantarkannya. Dan Nabi ingin umatnya mengetahui bahwa istighfar merupakan sebab utama datangnya ampunan, selain dengan sebab bertaubat tentunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits sahih yang bunyi ujungnya berasal dari Allah, "Sungguh aku telah ampuni hambaku." Maka hendaknya dia lakukan apa saja yang dia mau. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan hadits tersebut berlaku pada semua dosa, yakni dari setiap orang yang berdosa, bertaubat dan mengulanginya lagi. Sesungguhnya beliau menyebutkan itu sebagai hikayat kondisi seorang hamba yang mendapatkan ampunan itu. Maka dapat diambil faedah bahwa seorang hamba terkadang mengerjakan amal-amal baik yang besar dan dengan itu menjadi sebab ampunan terhadap dosa-dosanya yang akan datang, walaupun dia diberi ampunan melalui sebab lain. Lalu Imam Ibnu Taimiyah memberi contoh dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar yang mengusulkan ingin memenggal kepalanya, "Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah melihat hati ahli Badar?" Lalu dia berfirman, "Berbuatlah sesuka kalian. Karena sungguh aku telah mengampuni kalian." Dan juga jawaban beliau terhadap pengaduan budaknya Hatib yang mengadukannya, "Demi Allah, wahai Rasulullah, pasti Hatib akan masuk neraka." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu dusta. Sesungguhnya dia telah ikut serta perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah." Dalam hadis-hadis tersebut terdapat keterangan bahwa seorang mukmin terkadang melakukan amal-amal kebaikan yang bisa mengampuni dosa-dosanya yang akan datang, walaupun dia diampuni dengan sebab selainnya. Hadits itu juga menunjukkan bahwa dia meninggal sebagai seorang mukmin dan menjadi ahlul jannah jika ada dosa yang telah dikerjakannya, maka Allah mengampuninya. Marilah kita selalu mengamalkan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas segala salah, khilaf dan dosa yang kita perbuat, baik yang kita sadari dengan sengaja maupun tidak.